Film bermula di tahun 1946. Di sebuah rumah mewah di kota New York terlihat seorang wanita bernama Barbara yang tengah menggendong bayinya. Kemudian adegan berpindah pada Barbara yang saat itu sedang berbicara di telepon dengan temannya. Tak lama kemudian, suaminya, Brooks Becklin, datang dan keduanya pun hanyut dalam obrolan. Brooks Becklin sendiri merupakan pewaris sekaligus cucu dari Leo Becklin, penemu plastik backlit. Malamnya, pasangan suami istri itu menghadiri jamuan makan malam di sebuah restoran mewah. Sedangkan anaknya yang bernama Anthony diasuh oleh Nini yang tak lain adalah ibunya Barbara. Orang-orang yang hadir di jamuan makan malam itu adalah para sosialita, dan salah satunya merupakan saudara dari pangeran Belanda. Di sini sempat terjadi ketegangan antara Barbara dan Brooks yang menunjukkan bahwa hubungan keduanya tengah renggang. Selanjutnya, adegan berpindah ke tahun 1959 di kota Paris. Tony yang telah berumur 12 tahun digambarkan sebagai anak baik dan cerdas yang mahir berbahasa Prancis. Suatu ketika rumah mereka kedatangan tamu, Barbara meminta Tony membaca sebuah buku berbahasa Prancis berjudul Justin yang menceritakan tentang penyimpangan seksual. Namun Tony tak mau membacanya. Pada kesempatan itu, Barbara juga sempat naik pitam di hadapan para tamunya, terutama pada seorang pria yang mengomentari pantatnya dalam bahasa Prancis. Pria itu tak tahu jika Barbara ternyata mengerti maksud ucapannya. Sementara itu, keanehan mulai terlihat pada diri Tony. Ketika orang tuanya baru saja pulang, keduanya mendapati seorang anak laki-laki tengah tertidur di kamar Tony. Keduanya lantas menanyakan siapa anak lelaki itu. Tony yang sedang berendam dengan santai menjawab bahwa anak itu adalah temannya. Ia tidak mau sendirian ketika orang tuanya pergi, sehingga ia pun memanggil temannya. Brooks terlihat kesal. Sedangkan Barbara masih berusaha untuk tersenyum. Adegan lalu berpindah ke tahun 1967, di mana keluarga Becklin sedang bertamasya ke Cadaqués, Spanyol. Sebagai informasi, keluarga itu sekarang memang sudah pindah ke Spanyol. Tony yang telah beranjak remaja pun mulai menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia bahkan berkenalan dengan seorang gadis Spanyol bernama Blanca. Mengetahui bahwa putranya telah menemukan gadis yang ia suka, Barbara pun menyambutnya dengan senang hati. Blanca bahkan diizinkan ikut berlibur bersama keluarga Becklin. Namun, ketika mereka sedang berada di bar, Brooks justru terlihat tertarik pada Blanca. Pria itu asik mengobrol dengannya. Sementara Barbara dan Tony malah tak digubrisnya. Di sini Barbara sudah terlihat kesal. Kemudian adegan berpindah lagi menuju tahun 1968. Di sebuah bandara yang terletak di Mallorca, Spanyol, Barbara dengan langkah tergesa mendatangi seorang petugas dan menanyakan tentang waktu pendaratan pesawat. Tak lama kemudian, ia melihat Brooks sedang bersama seorang perempuan yang tak lain adalah Blanca. Menyadari kedatangan Barbara, keduanya segera menghindar. Namun, Barbara langsung menyusulnya. Di hadapan orang-orang, Barbara memuntahkan emosinya pada Brooks dan Blanca yang telah berselingkuh di belakangnya. Barbara kecewa karena keduanya tak hanya mematahkan hatinya, tetapi juga hati Tony. Kesedihan Barbara tak sampai di situ. Saat kembali ke rumah, ia mendapati Tony dan pacar lelakinya Jake tengah bermesraan di kamar. Tony rupanya memang tidak mencintai Blanca, dan mengenai kelakuan anaknya itu, Barbara tak banyak berkomentar. Untuk sedikit mengobati rasa sakitnya, Barbara menyewa seorang walker, yaitu pria gay yang bertugas mengantar wanita-wanita kaya raya. Walker bernama Sam itu lantas menemani hari-hari Barbara sembari memberi masukan kepadanya agar terlepas dari kemurungannya. Sam juga menyarankannya untuk kembali melukis. Di sisi lain, Tony yang juga kecewa dengan perlakuan ayahnya akhirnya menjadi dekat dengan Sam. Keduanya bahkan tidur bersama. Dan tanpa mereka sadari, ternyata Barbara mengetahuinya. Saat sarapan, wanita itu meluapkan amarahnya pada Sam. Perubahan sikap Barbara yang semakin sensitif jelas dirasakan oleh Tony. Ia lantas mengirimkan surat kepada ayahnya agar mau kembali pada ibunya. Dalam suratnya, Tony juga menceritakan sedikit tentang pikirannya yang mulai terganggu. Sementara itu, Barbara mulai mengikuti saran Sam dengan kembali melukis. Namun, sebelum lukisannya selesai, Barbara tak dapat menahan kesedihannya hingga ia pun melemparkan kuas di tangannya. Sam yang melihatnya langsung menenangkannya. Keduanya lantas berciuman dan keintiman itu berlanjut hingga di atas ranjang. Tony yang melihat ibunya beserta Sam tengah tidur bersama pun memutuskan untuk ikut serta. Saat terbangun dan mendapati ada Tony di sebelah Sam, Barbara pun tertawa hingga yang lain ikut terbangun. Ketiganya tertawa bersama. Terlihat bahwa Barbara sudah mulai ceria kembali. Namun kebahagiaan yang dirasakan Barbara tak berlangsung lama karena Sam harus pergi meninggalkan mereka.
Merasa tak kuat menghadapi hidupnya yang runyam, Barbara memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Hal nekat itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh kejadian di masa lalunya, di mana ayah dan kakeknya juga meninggal karena bunuh diri. Untungnya Barbara masih bisa diselamatkan. Barbara dan Tony pun kembali berjuang menjalani hari-hari mereka. Sebagai anak lelaki, Tony berusaha melindungi ibunya, termasuk merawat luka di tangan sang ibu. Selain itu, Tony juga masih sering menulis surat untuk Brooks meski ayahnya itu tak pernah membalas suratnya. Dalam suratnya, Tony bercerita tentang kebiasaannya menulis secara terbalik agar tidak ada yang bisa membaca apa yang sedang ia pikirkan. Ia juga bercerita tentang kalung anjing peliharaannya yang hilang dan membuatnya tak bisa tidur. Dari sini dapat terlihat bahwa kesehatan mental Tony tengah terganggu. Adegan kemudian berpindah ke tahun 1972. Tony dan Barbara kini telah berpindah ke London. Di sana, Barbara kembali melanjutkan kehidupannya sebagai seorang sosialita. Ketika Barbara pulang ke rumah, Tony langsung menanyainya tentang keberadaan kalung anjing yang selama ini dicarinya. Namun, Barbara mengatakan bahwa ia tak tahu. Barbara juga mengalihkan topik dengan berbicara tentang acara makan malam yang akan diadakan oleh temannya. Keduanya terlibat pembicaraan singkat hingga Barbara tergerak untuk menyembuhkan anaknya yang seorang homoseksual. Namun, karena Barbara juga masih dalam keadaan depresi, ia melakukannya dengan cara yang salah. Ia mulai meraba penis sang anak hingga akhirnya melakukan aktivitas seksual dengannya. Perlakuan Barbara itu bukannya menyembuhkan Tony, tapi justru membuat kondisi kejiwaannya semakin memburuk. Kemudian Tony kembali bertanya tentang kalung anjingnya. Barbara yang tidak tahan lagi akhirnya memutuskan untuk membantu mencarinya. Namun, Tony menemukannya lebih dulu di dapur. Ia bahkan sampai menangis. Barbara yang melihatnya pun langsung memarahi Tony yang menangis sambil mengisap jempolnya. Tony menuduh ibunya lah yang menyembunyikan kalung itu. Tony juga mulai berbicara tidak jelas tentang ibunya yang telah menulis dengan cara terbalik. Barbara jelas kebingungan, lantaran ia tak mengetahui apa yang dikatakan oleh Tony. Nyatanya saat itu Tony memang sedang mengalami delusi. Kemungkinan selama ini ia menderita skizofrenia. Situasi menjadi semakin genting lantaran keduanya mulai berdebat sengit. Dan tiba-tiba saja Tony menusukkan pisau ke badan Barbara. Anehnya, dalam situasi seperti ini Tony masih sempat memesan makanan dan makan dengan tenang di samping ibunya yang telah terbujur kaku. Atas perbuatannya itu, Tony pun ditangkap. Adegan selanjutnya hanya menunjukkan layar hitam dengan tulisan yang menceritakan tentang kehidupan Tony setelahnya. Karena memiliki penyakit mental, Tony tidak menjalani hukuman di penjara. Sebaliknya, ia dikirim ke sebuah rumah sakit jiwa untuk mendapat pengobatan. Setelah dianggap sembuh, pada tahun 1980 ia pun dilepaskan dan tinggal bersama Nini sang nenek di Amerika. Namun, hanya seminggu setelahnya ia malah menusukkan pisau pada tubuh neneknya. Untungnya, neneknya masih selamat. Kali ini Tony benar-benar dijebloskan ke penjara. Namun pada tahun 1981, ia bunuh diri dengan cara menutup kepalanya dengan kantong plastik hingga kehabisan nafas. Dan film pun berakhir. Secara keseluruhan, Savage Grace memiliki jalan cerita yang menarik dengan berbagai konflik di dalamnya. Sayangnya, film ini memiliki alur lambat yang dapat membuat penonton bosan di awal. Ketegangan justru baru terasa di pertengahan film. Savage Grace memberi pesan bahwa apa yang terlihat baik dari luar belum tentu baik di dalam. Sekilas, keluarga Beckland memang terlihat seperti keluarga sempurna. Begitupun dengan Barbara yang memiliki kehidupan mewah, tapi siapa sangka tersimpan kekosongan dan kemurungan di dalamnya. Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini. Bagi kalian yang ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar.